Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahyono Putra. Saya berasal dari kelas Info 4 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai final project dari mata kuliah pemrograman web 1. Baik, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Jadi ini merupakan codingan yang telah saya buat, yaitu dimana saya membuat 4 halaman pendukung, dimana ada home, belanja, about, dan sign. Oke, langsung saja di sini saya akan memberitahu konsep yang saya buat di sini, yaitu mengenai toko belanja online atau online shop untuk PC atau laptop dan komputer lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini merupakan codingan dari HTML-nya. Harus saya run dulu. Sambil kita menunggu untuk melihat hasil runnya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah HTML, kita harus paham strukturnya dulu. Jadi di mana ada doctype HTML, terus HTML, ada heading, terus body dan body. Ya, jadi tunggu sebentar, soalnya laptop saya rada-rada nge-lag. Ini dia hasil dari web untuk halaman home yang saya buat di sini. Jadi bisa kita lihat di sini saya membuat namanya app shop. Nah, untuk titel yang masuk ini munculnya adalah untuk di bagian sini, di bagian kiri atas. Nah, terus saya tekankan kembali, jika kita ingin membuat atau ingin menaruh style dari CSS, maka kita harus menggunakan link rel untuk menyambungkan file CSS kita dengan HTML supaya style yang telah kita buat di CSS ini bisa masuk ke HTML. Oke, jadi di sini ini merupakan web untuk halaman home-nya yang telah saya buat. Jadi kita masuk langsung saja ke body-nya. Pertama-tama saya membuat header-nya. Nah, di sini header ada div class. Saya namakan YT. YT itu maksud saya yaitu YouTube, karena di sini saya ingin memberikan kayak info YouTube-nya saya. Nah, di sini saya menaruh linknya tapi berupa gambar. Maka di sini saya pakai UL dan LI. Terus saya masukkan link A, href. Nah, ini merupakan alamat YouTube saya. Ini merupakan alamat YouTube saya. Nah, terus di sini image-nya, source-nya YTT untuk menampilkan sebuah gambar dari YouTube. Ini seperti ini. Nah, kemudian ini jika kita pencet, maka dia akan masuk ke dalam YouTube saya. Maaf, di sini saya tidak menggunakan koneksi internet. Nah, terus di sini juga sebaliknya, untuk yang di bawah ini merupakan Facebook. Tampilannya seperti ini. Nah, Facebook sama saja kayak tadi, dimana saya mengambil link alamat Facebook saya, kemudian saya juga menaruh gambarnya, gambar Facebook tadi. Oke, untuk header ada juga saya membuat fitur-fiturnya, yaitu seperti halaman app shop namanya yang di sebelah kiri, terus ada juga home, about, dan sign. Nah, jadi untuk home, about, dan sign di sini, ini merupakan hasilnya home, about, dan sign, dan ini merupakan yang tadi
namanya. Ini ketika diklik maka sama saja dia akan masuk di sini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan gimana cara membuat tampilan seperti ini dalam CSS-nya. Untuk codingan dari CSS-nya, yaitu di sini kita lihat kelasnya dulu. Nah, di sini saya namakan kelas wadah. Untuk CSS-nya, berarti di sini kan header terus wadah, maka di sini saya menggunakan header. Untuk header sendiri, backgroundnya saya buat warna hitam. Nih, hitam warnanya. Ini hitam. Ini termasuk header ya, yang ini. Nah, terus untuk H1-nya heading 1, header terus H1-nya app shop. Nah, untuk itunya saya buat posisinya di kiri, float left, terus paddingnya 20 px, terus warnanya white. Nah, jadi ini merupakan posisi dari app shop tadi yang telah saya beli, float left dan juga paddingnya 20 px. Untuk header, nah jadi di sini juga saya menggunakan hover ya. Jadi ketika saya mengarahkan kursor ke sini, maka tampilan dari app shop ini akan berubah sesuai dengan apa yang telah saya taruh stylenya. Hanya ada di sini saya menaruh warnanya agak gelap sedikit biar ada kayak tanda jika kita mengarahkan mouse atau kursor ke tulisan tersebut, maka tulisan tersebut akan berubah warna sesuai dengan yang saya buat di sini. Kemudian header UL-nya, untuk UL display-nya in block. Nah, fungsi dari display in block ini fungsinya yaitu kan untuk UL dan LI biasanya jika kita belum desain, ketika kita belum style dia ke CSS, maka dia akan jajar ke bawah. Tapi setelah kita taruh display inline block, maka dia akan berjajar ke kanan seperti ini. Oke, kemudian ini juga sama ULLIA. Di sini bedanya tulisannya saya warnakan putih karena backgroundnya di sini hitam biar kelihatan. Terus ini juga untuk hovernya, dimana ketika kursornya saya taruh di situ maka background colornya jadi white dan tulisannya jadi hitam seperti ini. Background colornya berubah jadi putih dan tulisannya hitam. Awalnya kan kebalik ya, tapi jika saya arahkan mouse atau kursor ke situ maka halamannya atau tampilannya berubah karena telah saya taruh hover. Fungsi hover yaitu ketika kita menaruhkan mouse atau kursor ke elemen yang ingin kita tuju, maka itu akan berubah. Terus kemudian di sini juga ada YT. Nah, untuk YT di sini sama kayak tadi ya. YT di sini kan dari tampilan yang YouTube dan juga Facebook. Nah, di sini saya menggunakan display inline block karena supaya dia bisa ke kanan, dan paddingnya saya atur 10 px. Padding itu merupakan jarak antara atas dan bawah. Jadi atas bawahnya 10, terus ini kiri kanannya 0. Terus background colornya saya buat RGB 222. Nah, kalau untuk background yang ini tidak terlalu hitam, tapi saya agak menerangkan sedikit biar terlihat berbeda. Terus untuk wadah widthnya 80 wadah. Nah, ini wadah widthnya 80. Di sini wadah saya taruh widthnya 80%, yaitu lebarnya 80%, terus marginnya 0, atas bawah 0, terus kiri kanan auto. Jadi dia bisa
kayak otomatis. Terus wadah after di sini kontennya saya kosongkan, displaynya saya blok, clear boot. Terus ada juga clear boot. Terus untuk di sini saya juga membuat link aktifnya. Nah, ini merupakan link aktif. Jadi, ketika saya buka ini di home, maka linknya aktif di home. Tapi kalau saya buka misalnya di about, maka linknya aktif di about. Nah, jadi di sini mungkin saya belum setting ya. Bentar, about di sini linknya. Nah, di sini saya harus taruh ID karena saya menggunakan ID bukan kelas. Oke. Saya refresh. Oh, belum juga ternyata. CSS-nya udah ada ID belum ya? Oh, jadi di sini kesalahannya CSS-nya belum ada ID. Jadi kita tinggal tambah ini saja. Sudah kita buat, tinggal kita copy, terus kita paste ke sini. Di bawah ini aja. Oke. Jadi saya refresh. Nah, maka linknya akan aktif karena di sini saya menekan about. Terus kita kembali lagi ke home. Lanjut section H1. Untuk section di sini saya menggunakan backgroundnya, saya menggunakan video. Jadi di sini saya menggunakan section, terus kelasnya saya beri nama banner. Di sini saya menggunakan tag video ya untuk menampilkan video yang ingin saya jadikan sebagai background. Nah, di sini ada video yang telah saya download, yaitu opening dari ROG. Nah, di sini saya taruh autoplay, jadi dia tuh memutar terus, kayak otomatis terputar. Terus saya taruh di sini mute juga untuk tidak ada suaranya, dan loop ini adalah ulang. Setelah durasi tersebut selesai, maka dia autoplay lagi, dia kembali untuk mengulang merekam. Maksudnya untuk mengulang dan memutar video secara terus-menerus seperti itu. Untuk CSS-nya di sini saya taruh height-nya, yaitu tingginya 80 VH, background size saya taruh cover, posisinya relatif, terus di display-nya flex biar dia fleksibel, justify counter saya taruh center, dan align item center. Nah, jadi di sini dia juga bisa fleksibel, dimana ketika saya kasih kecil, saya mengecilkan, maka video tersebut dia ikut mengecil. Contohnya seperti itu. Nah. Oke. Terus kemudian ada juga kelas video NM. Nah, di ini posisinya relatif, terus paddingnya atas bawah 50 px dan kiri kanannya 0. Video NM. Nah, ini. Selamat datang di website saya, klik untuk masuk. Jadi ini merupakan tampilan dari yang tadi. Nah, di sini juga saya menggunakan hover, di mana ketika saya mengarahkan kursor ke sini, maka tampilan dari warna website saya, tampilan dari tulisan ini berubah. Nah, di sini juga saya telah menaruh link aktifnya. Jadi di mana ketika saya menekan ini, maka dia akan masuk ke toko belanjanya. Tapi sebentar dulu, saya akan jelaskan ini. Nah, terus kurang lebih di sini juga saya membuat footer. Jadi untuk membuat web kan kita harus membuat header, terus isi konten, dan juga footer. Jadi kalau footer di sini saya hanya menaruh copyright tahun 2022 F-Shop Alright Reserve.
begini aja. Untuk catatan kakinya saya tidak membuat terlalu banyak ya. Jadi langsung saja kita coba masuk ke belanjanya. Nah, belanja ini merupakan tempat penjualan laptopnya, untuk link penjualan laptopnya. Jadi tinggal kita masuk saja ke halaman belanjanya. Nah, jadi ini merupakan halaman belanja yang telah saya buat, dimana di sini saya menjual, konsepnya saya menjual berbagai macam laptop, PC, dan juga komputer. Ada komputer biasa dan juga ada komputer all-in-one. Nah, untuk tampilan ini sendiri yaitu saya konsepnya sama. Saya desain hampir sama dengan yang home yang pertama tadi, dimana tampilan atasnya tetap ada halaman link dari YouTube dan Facebook saya, kemudian ada berandanya di sini app shop, ada halaman home-nya, laptop PC, about, dan sign in. Nah, jadi perbedaannya, kalau untuk home saya tidak menaruh laptop dan PC karena menurut saya kalau untuk halaman home itu berisi hanya about dan sign in saja. Jadi ketika kita masuk, nah baru ada halaman ini. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Dimana di sini hampir sama ya. Ini merupakan kelas yang telah saya terangkan tadi, yaitu YouTube dan juga Facebook. Nah, di sini juga untuk headernya, kita langsung masuk saja ke bagian isi kontennya. Nah, untuk isi konten tersebut di sini, sebelum masuk ke isi konten, jadi isi kontennya di sini yang pertama saya buat yaitu button, jadi tombol untuk searching atau mencari. Dimana di sini saya taruh div class search. Nah, input type text itu untuk memasukkan, ini fungsi dari input type text. Terus kelasnya di sini saya beri nama input, terus buttonnya class search. Nah, untuk tag button ini fungsinya untuk memberikan tombol di sini. Oke. Terus untuk CSS-nya sendiri, kalau untuk mana tuh ya, belanja class search. Nah, ini berarti kita cari kelasnya search, class search. Sini banyak ya CSS-nya untuk belanja karena isi kontennya juga banyak. Class search, mana ya? Ini di sini kan saya taruh tagnya, saya menggunakan header nih. Di dalam header terus div-nya search, maka di sini header titik src, dimana kelasnya yaitu src. Nih kelasnya src itu untuk tombol search, dan untuk search di sini div-nya class search, untuk teksnya yaitu input. Jadi langsung saja di sini untuk tombol search-nya atau button-nya, di sini saya menggunakan background color-nya merah, terus warna tulisannya putih, padding-nya 8, bordernya 4, terus solid, dia lurus tanpa putus-putus ya, terus warnanya juga putih. Nah, untuk border radius ini merupakan lengkungan ya, lengkungan seperti ini. Nah, lengkungan saya taruh di situ berapa ya, radiusnya 20 px, jadi dia melengkung seukuran 20 pixel atau px. Nah, terus border 0, ini untuk hover ya. Kalau hover di sini kan ketika kita arahkan mouse ke sini, maka dia berubah. Nah, dia berubah seperti itu. Itu untuk src hovernya.
Kalau ini untuk SRC yang belum kita, maksudnya yang tampilan aslinya seperti ini, dan setelah kita hover dia akan menjadi seperti ini, seperti yang ini contohnya. Nah, ini tampilan aslinya. Terus ketika kita, tampilan untuk hovernya ketika kita mengarahkan kursor ke button tersebut. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian gambarnya. Nah, di sini ada, saya taruh selection, terus kelasnya gambar gerak. Terus div kelasnya di sini saya taruh div class lagi untuk menambahkan backgroundnya dari gambar gerak tersebut. Nah, terus ada juga di sini saya menggunakan posisi di bagian tengah. Nah, di sini saya menggunakan tag merge Q, di mana fungsinya untuk menggerakkan gambar. Jadi dia menggerakkan gambar ini, gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi gambar tersebut bisa berjalan atau bisa bergerak seperti ini. Oke, untuk CSS-nya kurang lebih seperti ini. Marginnya saya taruh non untuk tidak menampilkan marginnya. Backgroundnya saya taruh hitam. Terus untuk, nah itu saja kurang lebihnya untuk gambar gerak. Kemudian di sini kita masuk ke penjualannya, yaitu laptopnya. Nah, jadi di sini saya menjual berbagai macam laptop, PC, dan komputer. Ini merupakan codingannya. Div kelasnya saya beri nama gambar. Terus di sini setiap gambar atau setiap laptop atau satu kotak ini saya beri div-nya sendiri biar tidak obrak-abrik. Jadi di sini div-nya, kelasnya saya taruh foto semuanya, ke bawah juga sama foto biar tidak bingung, atau biar ketika kita ingin style ke CSS maka semua dari kelas foto ini ngikut. Oke, di sini saya mengambil gambarnya di dalam folder image, kemudian judulnya 1 JPEG. Terus di sini saya menggunakan heading 2 untuk ukuran fontnya. Terus di sini saya menggunakan tag paragraf untuk harga laptopnya. Kemudian sini saya menggunakan link A untuk tombol buy now-nya. Nah, seperti ini, buy now. Saya menggunakan tombol tersebut. Saya menggunakan link tersebut untuk buy now. Tapi di sini untuk linknya saya tidak buat, jadi saya taruh pagar saja. Untuk jika kita pencet tuh dia tidak offline. Oke, kurang lebih seperti ini, sama sampai bawah. Di sini saya buat 12 kalau nggak salah ya. Nah, 12. Terus untuk codingannya, untuk codingan CSS-nya di sini kelas foto, backgroundnya saya taruh hitam, kemudian bordernya 2px, yang merupakan bordernya 2px. Terus warnanya merah, marginnya 10 pixel. Ini warnanya merah, marginnya 10 pixel. Untuk jaraknya kan margin ya. Terus text id-nya saya taruh center biar dia di tengah. Oke, terus heading 2 nya saya taruh putih, tulisannya putih, dan harganya juga putih sama. Terus untuk buttonnya atau link A nya yang buy now itu saya buat bordernya 1px, terus solid stylenya dan warnanya hitam. Terus paddingnya 10, colornya warna putih, backgroundnya warna merah.
color itu tulisan dan backgroundnya warna merah. Tulisannya warna putih dan backgroundnya warna merah. Terus text decoration saya tidak tampilkan, non. Border radius yaitu lengkungannya 20 px. Ini lengkungan ini 20 pixel. Kemudian saya juga taruh di sini, yaitu saya gunakan kelas foto hover juga untuk membuat agar ketika kita pencet maka berubah tampilannya. Ketika bukan kita pencet ya, kita arahkan kursor ke situ, maka tampilannya akan berubah. Backgroundnya warna hitam dan colornya warna putih. Maksudnya untuk hovernya backgroundnya warna putih dan colornya warna hitam. Background putih, color hitam. Seperti itu. Kemudian footer hampir sama kayak tadi ya. Kayak di home pertama. Untuk footernya. Oke. Kira-kira seperti ini hasil codingan saya untuk belanjanya. Ini yang pertama, kedua. Oh ya. Dan ini saya menggunakan opacity ya. Jadi saya menggunakan hover, terus opacity-nya saya 0,8. Saya buat 0,8. Jadi ketika kita mengarahkan kursor ke sini, maka dia transparan. Ini sebagai penanda saja sih. Ini untuk opacity-nya ini. Gambar terus foto hover image-nya, gambarnya saja yang saya berikan opacity 0,7. Maka ketika kita mengarahkan kursor dia jadi seperti ini. Oke, terus kemudian kita masuk ke halaman about. Untuk halaman about sekiranya sama ya kalau untuk tampilan headernya. Coba kita langsung masuk ke halaman about-nya. Nah, ini merupakan halaman about saya. Di sini saya taruh tentang informasi dari web saya ini, terus visi misi saya, visi dan misi saya. Jadi untuk about-nya saya buat simple saya ya. Nah, kita langsung masuk. Di sini about-nya. Kelasnya saya taruh namanya about, terus ada kelas wadah juga. Nah, untuk tulisan about-nya saya buat heading 1, itu untuk memperbesar tulisan about-nya. Terus saya taruh di sini image atau foto dari about ini. Nah, untuk logo ini sendiri di sini memang saya yang buat sendiri ya. Ini saya desain di Photoshop untuk logonya. Nah, ini merupakan logo yang telah saya desain sendiri menggunakan Photoshop. Jadi konsep dari logo yang saya buat ini yaitu A dan P, F Shop. Jadi Adi Putra Shop. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk logonya saya yang buat sendiri. Kemudian di tag P-nya atau paragrafnya di sini saya taruh informasi tentang web saya. Bisa dibaca nanti. Sebentar, ini nge-lag laptop saya. Aduh. Oke, kemudian visi dan misi saya. Mungkin sangat simple untuk tampilan dari about saya. Nah, di sini strong ini untuk kayak membesarkan tulisan kalau nggak salah. Nah, dia kayak lebih menebalkan sedikit nih. Di sini. Di sini saya taruh strong. Oke, kemudian hampir sama ya. Di sini saya taruh about-nya, visi, misi menggunakan heading semuanya. Jadi langsung kita masuk ke bagian CSS-nya. Kurang lebih dari CSS-nya masuk ke about. Nah, about background color-nya di sini saya buat hitam tapi tidak terlalu hitam agar bisa berbeda dengan footer dan header agar tidak bingung. Terus untuk
about P, yaitu dimana kelas P, kelas dari P ini, kelas dari paragraf tag P. Di sini saya buat marginnya 30 px untuk atas bawahnya, terus kiri kanannya 0. Terus teks alignnya saya taruh center ya, di tengah, karena kalau di kiri menurut saya kurang bagus. Terus untuk colornya gray, saya warnakan color ini yaitu tulisannya warnanya gray. Dan juga di sini saya taruh word spacingnya 2 px biar tidak berdekatan. Line height 25 dan padding bottom 60 px. Padding bottom yaitu di bawah, jaraknya ini 60 px, antara ini sama ini 60 px. Oke, nah untuk tulisannya di sini saya menggunakan tulisan Azonic ya. Untuk tulisan Azonic sendiri itu saya download di Google, tapi tulisannya itu kapital semua. Jadi walaupun di sini saya ketik tulisannya kecil atau huruf kecil, tapi jadinya ketika kita style dengan menggunakan tulisan tersebut, maka tampilannya akan kapital semua, karena settingan dari tulisan Azonic itu memang seperti itu, dia kapital semua. Oke, seperti ini. Untuk about mungkin itu saja. Terus saya juga buat untuk codingan dari Saigin. Ini merupakan Saiginnya, tampilan Saigin. Nah, jadi kita langsung saja. Untuk Saiginnya di sini saya taruh ada div kelasnya background color, terus ada juga div kelasnya Saigin. Nah, terus di sini saya juga pakai tag from, dan di dalamnya berisi tag H1 yaitu untuk judul Saigin app-nya. Terus kemudian ada juga input type text untuk memasukkan username-nya. Kemudian ada juga ini input type email untuk memasukkan emailnya. Terus input type password untuk memasukkan passwordnya. Nah, jadi di sini kelasnya saya samakan ya. Untuk text, email, dan juga password kelasnya saya samakan. Dan terus di bawah juga ada input type submit atau Saigin. Ketika kita ingin login pasti ada tombol submitnya. Nah, di sini kelasnya saya bedakan. Terus ada juga link A-nya untuk mengarahkan kita ke sudah punya akun. Jika sudah, maka terarahkan situ. Tapi di sini saya belum buat ya. Untuk itunya sementara seperti ini dulu. Oke, kita langsung lihat untuk CSS-nya. Jadi untuk CSS-nya kurang lebih untuk yang di atas saya samakan. Nah, mulainya dari sini. Kelas Saigin. Untuk kelas Saiginnya di sini ada lebarnya, padding, terus text alignnya di tengah, background colornya hitam, posisinya absolute, terus atasnya 65%, kirinya 50%, terus transformnya ini. Terus ada juga Saigin H1, kelas Saigin H1. Nah, Saigin terus heading satunya berarti judulnya. Nah, judul ininya. Terus kemudian ada juga kelas Saigin input. Nah, ini untuk inputnya display block, widthnya 100%, bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk yang ini gunanya di bagian inputannya. Pokoknya bagian inputan itu mulai dari inputan teks, email, password. Nah, itu masuk di inputan. Terus ada juga kelas teks. Nah, kelas teks ini tadi yang kelas dari inputan ini. Kelasnya sama. Isinya di sini saya taruh marginnya 20 pixel.
terus backgroundnya warna putih, border radiusnya 6px. Nah ini untuk border radiusnya 6px ini, terus background colornya warna putih, dan apa tadi ya, itu marginnya 20px. Marginnya yaitu jarak antara ini sama ini ya, 20 pixel. Oke, terus kemudian ada kelas sign up. Nah ini sign up itu untuk tombol submitnya atau tombol ketika kita ingin menuju ke linknya. Nah ini merupakan tombol submitnya. Di sini saya memakai hover, dimana ketika kita menaruhkan mouse ke sini maka warna tersebut akan berubah sesuai dengan yang sudah saya style. Nah ini untuk hovernya di sini saya menggunakan warna merah untuk background colornya, dan juga warna tulisannya saya buat untuk warna putih. Terus untuk tombol yang ada di situ tadi, sebelum tombol aslinya, sebelum yang hover ya, itu marginnya sini saya taruh 60 pixel biar ada jarak. Terus juga ada margin bottom. Ini margin top, yaitu margin atas jaraknya 60, margin bawah 20, terus background colornya gray atau abu-abu. Nah ini gray. Nah terus color dari font tulisannya yaitu hitam, dan border radiusnya 44 ya. Ini border radiusnya lengkungan. Oke, kemudian hover tadi udah. Terus masuk ke kelas A, kelas sign A. Nah ini untuk yang sudah punya akun. Jadi langsung saja sudah punya akun, di sini saya taruh text decorationnya, saya taruh non, biar tidak ada kayak garis bawahnya di sini. Biasanya kalau link kan, kalau text decorationnya kita aktifkan, maka garis dari link tersebut masih muncul ya. Jadi di sini saya taruh non biar tidak muncul. Terus warnanya putih, fontnya sama Azonic, size-nya 14, padding 10, dan juga display-nya block. Terus untuk hovernya di sini saya buat hanya perubahan pada warnanya. Jadi pertama warna putih, ketika saya arahkan kursor ke sini maka dia jadi warna merah. Oke, kemudian yang terakhir footer juga sama. Ya, mungkin sekiranya itu saja presentasi saya dari hasil kerja saya mengenai final project pemrograman web 1 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.